What a match, what a comeback dari Persib Bandung. Sempat tertinggal 2-0, Persib Bandung akhirnya berhasil membalikan kedudukan dan menang 4-2 melawan Bayangkara FC, sekaligus membawa pulang 3 poin dari Stadion Sumpah Pemuda Bandar Lampung. Apa yang salah di babak pertama dan apa yang membuat Persib bermain dengan luar biasa di babak kedua sehingga bisa membalikan kedudukan? Kita bahas. Oke, jalannya pertandingan persis seperti apa yang sudah kita analisa di video preview. Bayangkara memilih untuk memperkuat pertahanan sambil sesekali mengintip peluang untuk melakukan transisi menyerang. Itu terlihat dari pemilihan pemain yang sama seperti apa yang sudah kita prediksikan. Bedanya cuma satu, yaitu backnya Leo Silva tidak bisa bermain karena akumulasi kartu, sehingga yang dipasang adalah Damjanovic. Untuk 3 pemain di tengah, persis seperti apa yang kita perkirakan, yang dipakai adalah Moises, Wahyu Suboseto, dan juga Sho Yamamoto. Ryo Matsumura yang sifatnya lebih attacking gitu ya, disimpan dulu di bangku cadangan. Dan untuk penyerangan benar-benar diserahkan hanya kepada 3 pemain, Privon Barga, Musa Sidibe, dan juga Henry Dombia. Di video preview juga kita bertanya-tanya nih, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Bojan Hodak untuk meredam lini serangnya Bayangkara yang mengerikan gitu ya. Terutama dalam pemilihan kuota U23. Di video preview ada 3 opsi nih yang kita perkirakan gitu ya. U23-nya diserahkan kepada Fitra Maulana sebagai kiper dengan resiko shot stoppingnya belum teruji gitu ya, menghadapi Musa Sidibe yang pemain dengan shot terbanyak di putaran kedua, sangat riskan. Atau opsi kedua, menyerahkan kuota U23 di back kanan gitu ya. Ada opsinya ada Kakang atau Dion Marks gitu. Atau opsi ketiga seperti ketika melawan Malut United, bagaimana U23-nya diserahkan kepada Robby Darwish yang dipasang sebagai penyerang kanan gitu ya. Tapi ternyata Bojan menggunakan opsi 2 plus opsi 3 gitu ya. Kuota U23-nya diserahkan ke posisi bek kanan, tapi yang dipasang adalah Robby Darwish. Yang menjadi pertanyaan buat saya adalah, nggak apa-apa sih ya Robby Darwish dipasang, tapi kenapa penyerang sayap yang ada di kanannya adalah Berginho yang seperti kita ketahui sisi defensifnya kurang lah ketimbang misalkan memasang William Barros gitu. Tapi mungkin memang Bojan ingin segera mencetak gol juga di babak pertama, makanya dia tetap memasang Berginho gitu ya, dan di sisi satu lagi adalah Beckham Putra. Namun memang dengan pemilihan pemain tersebut, apa yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Bojan Hodak. Kalau menurut saya gitu ya, babak pertama itu Persib seperti bermain dengan 10 pemain. Mohon maaf, tidak mengecilkan Robby Darwish gitu ya, karena apapun itu ini adalah resiko yang diambil oleh Bojan Hodak gitu. Terlihat sekali bagaimana Robby Darwish itu menjadi sisi yang dieksploitasi oleh para pemain Bayangkara. Padahal Sidibe-nya ditaruhnya di kanan nih, berhadapannya dengan Putros gitu ya. Robby Darwish-nya menghadapi Privon Barga. Tapi ya itu tadi tidak mendapatkan cover yang baik juga gitu ya, baik dari Berginho maupun dari pemain tengah yang lain. Sehingga sisinya Robby Darwish benar-benar dicecar oleh Bayangkara. Itu terlihat dari bagaimana pemain Bayangkara itu seolah-olah ketika dapat bola langsung aja melakukan long ball ke sisinya Robby Darwish, dan itu benar-benar jadi makanan empuknya Privon Barga gitu ya. Lalu bukan cuma dari sisi defensif nih pengaruh yang terjadi sepanjang pertandingan gitu ya. Itu juga terjadi bagaimana dari sisi attackingnya menjadi seolah-olah terputus gitu ya. Jadi benar-benar nggak menggigit nih serangannya Persib, karena ketika mau menyerang dari sisi kanan, Robby Darwish juga tidak cukup cakap dalam melakukan overlap gitu ya, sehingga ya seperti Berginho sendiri itu yang ada di sisi kanan. Begitupun di sisi kiri, terlihat bagaimana Putros itu terlalu takut gitu ya untuk bisa maju ke depan, karena begitu melakukan transisi serangan dan diberikan kepada Sidibe, itu akan menjadi sangat berbahaya. Sehingga memang daya serangnya Persib seperti tidak terlihat di babak pertama gitu. Karena baik sisi kanan maupun sisi kirinya menjadi tidak efektif gitu. Dan ketakutan dari Putros untuk melakukan overlap juga terjadi gitu ya. Itu terjadi di gol pertamanya Bayangkara FC, bagaimana proses gol tersebut diawali oleh overlap Frans Putros yang kemudian gagal gitu ya. Dan terlihat juga di video di pertandingan tersebut, ketika gagal pun Frans Putros memang terlambat nih untuk segera melakukan transisi bertahan. Pada akhirnya Bayangkaranya berhasil melakukan transisi serangan ke sisi kanan gitu ya, awalnya ya ke sisinya Sidibe. Dan di situ sebenarnya sudah cukup bagus bagaimana peran Robby dalam menutup posisi yang ditinggalkan oleh Frans Putros. Dia mengejar Dumbia gitu ya yang ke sisi itu,
Nah, tapi yang menjadi masalah adalah ketika bolanya sudah berhasil digagalkan, di delay gitu ya. Franz Putrosnya belum juga kembali, telat banget ya dia transisi bertahannya. Robby Darwish juga terlambat untuk segera kembali ke posisi bek kanan gitu ya. Dan diperparah juga dengan Berginho yang lagi-lagi sisi defensifnya kurang. Dia bukannya menjaga Barga, malah mengejar ke sisi fullbacknya yang secara posisi sebenarnya tidak berbahaya gitu. Dan akhirnya si DB-nya memberikan bola ke Barga. Barganya kosong tuh di dalam kotak penaltinya Persib gitu ya, dan berhasil memberikan bola kepada Henry Dumbia. Dan di sini juga kelihatan bagaimana positioningnya Henry Dumbia itu memang kualitas luar biasa lah gitu ya. Dia bisa bergerak ke sisi blind side-nya Barba gitu, sehingga Barba juga tidak melakukan intercept karena dia kira nggak ada pemain tuh di belakangnya dia, ternyata ada Dumbia. Dan untuk gol kedua pun kurang lebih ya seperti itu gitu ya, bagaimana lagi-lagi Bayangkara melakukan direct ball ke belakang lini. Dan di sini memang garis pertahanannya Persib lagi tinggi. Kenapa? Karena memang lini pertahanan itu ya mau tidak mau tetap harus menjaga compactness dengan lini berikutnya. Di sini kelihatan lini tengahnya Persib maju sampai jauh ke depan gitu ya. Dan lini pertahanan juga harus menjaga jarak gitu ya. Karena kalau jaraknya terlalu jauh gitu ya, lini pertahanannya terlalu mundur, di tengah itu ada celah yang sangat bisa dimanfaatkan oleh Bayangkara untuk melakukan progresi kepada ya CDB, Barga ataupun Henry Dumbia gitu ya. Tapi memang resikonya ada space yang sangat besar di belakang lini dan itu dimanfaatkan oleh Bayangkara FC. Dan lagi-lagi transisi bertahannya Persib nih yang lambat. Jadi ketika pun Henry Dumbianya mendapatkan bola dan dicoba didelay oleh back Persib gitu ya, tapi pemain lain pun tidak segera turun ke belakang untuk menutup pertahanan gitu. Pada akhirnya Henry Dumbia melakukan kombinasi dengan CDB dan berhasil menciptakan gol kedua gitu. Dari sisi defensif, transisi bertahan banyak problem Persib di babak pertama, begitupun di sisi attacking karena kayaknya terlihat ya bagaimana Bojan memasang Berginho dan juga Beckham, kedua sayap yang sebenarnya unggul dalam situasi 1 lawan 1 gitu ya, karena Bojan mungkin tahu back sayapnya nih yang di kanan Robby Darwish, di kiri Franz Putros sedang tidak bisa diminta untuk sering naik ke depan, sehingga mungkin ketika attacking ingin memanfaatkan kualitas individu dari Berginho dan juga Beckham. Sayangnya itu tidak terjadi di babak pertama karena agak aneh ya sebenarnya, kedua pemain ini selalu kalah dalam duel 1v1 melawan back sayap yang menjaganya. Di sisi sebelah kanan Berginho yang biasanya cukup unggul gitu ya dalam duel 1 lawan 1, bahkan 1 lawan 2 pun biasa dia lewat. Ini sama sekali tidak bisa di babak pertama ya, sama sekali tidak bisa melewati Frankie Misa, padahal itu pemain U23 gitu ya. Kayaknya mah sudah dipelajari nih pergerakannya Berginho itu seperti apa, dipahami oleh Frankie Misa, sehingga dalam beberapa kali duel Berginho tidak bisa melewati Frankie Misa. Begitupun di sisi sebelah kirinya Persib, Beckham Putra yang punya kemampuan dribble pendek yang bagus gitu ya. Di pertandingan babak pertama sama sekali tidak bisa melepaskan pressing dari Putu Gede gitu ya. Sehingga memang di babak pertama itu pertahanan maupun penyerangannya Persib bisa dibilang tidak efektif gitu ya. Apalagi ditambah pasifnya para pemain Persib dalam mengisi posisi-posisi utamanya di half space. Udah kita bahas di video preview gitu ya. Sebenarnya celah-celahnya Bayangkara itu ada gitu ya. Tapi ya memang harus dibuka dengan cara rotasi posisi, pergerakan yang dinamis gitu ya, yang sayangnya itu tidak terlihat di babak pertama seperti terlihat di telestrasi ini gitu ya, bagaimana saking nggak ada pergerakannya beberapa kali Matrikardi maupun Barba harus melakukan progressive carries, dia yang bawa bola ke depan gitu ya, karena para opsi-opsi umpannya Persib dilakukan man-to-man marking ketat oleh Bayangkara, dan para pemain ini pun tidak melakukan pergerakan yang mobile gitu ya, sehingga ya opsi umpannya nggak ada, mau nggak mau Matrikardinya harus membawa bola ke depan. Itu memancing pressing sebenarnya, sehingga harusnya ada ruang yang bisa dimanfaatkan. Cuman lagi-lagi kelihatan ya di sini ada sebenarnya kalau ada pemain di half space sebelah kiri itu Matrikardi bisa melakukan progresi. Sayangnya nggak ada di sini posisinya Adam Alis, itu pun malah tetap nempel sama pemain lawan gitu ya, itu pun terlalu depan sehingga bolanya menjadi hilang. Dan dalam situasi seperti ini tuh Bayangkara bisa langsung segera melakukan transisi menyerang, dan ketika transisi terjadi itu situasi di belakang itu udah 3 lawan 3 atau 3 lawan 4 ya, walaupun secara posisi
striker Bayangkara ini lebih unggul gitu. Jadi positional superiority-nya menang nih para pemain Bayangkara. Untungnya tidak terjadi gol di momen ini gitu ya. Nah, Persib mulai membaik secara attacking itu baru di menit 30 ke atas gitu ya. Itu pun hanya sesekali, dan itu membuktikan sebenarnya kalau para pemain Persib melakukan pergerakan yang dinamis, rotasi posisi yang bagus gitu ya. Celah itu ada. Ini seperti terlihat di peluangnya Tom Hai gitu. Itu sebenarnya diawali oleh pergerakan yang sederhana. Berginho-nya drop ke tengah sehingga Frankie Misanya ngikutin Berginho nih. Dan akhirnya space yang kosong di belakang Frankie Misa diisi oleh Adam Alis yang berlari ke situ gitu. Persib mendapatkan peluang, Adam Alis melakukan crossing ke kotak penalti. Eksekusi Tom Hai juga sudah cukup bagus, tapi refleksnya Akil Safik masih menyelamatkan gawang Bayangkara. Atau peluang yang kedua juga kelihatan bagaimana third man run-nya dari Tom Hai gitu ya, lagi-lagi ke half space, itu berhasil menciptakan peluang untuk Andrew Yung. Eksekusi Andrew Yung juga sudah cukup bagus, tapi lagi-lagi berhasil dimentahkan oleh Agil Safik gitu. Tapi itu membuktikan lagi-lagi sebenarnya celah mah ada gitu ya, dan untungnya sebenarnya di babak pertama itu, di akhir babak pertama, Persib berhasil mendapatkan gol dari Federico Barba yang maju ke depan gitu ya. Karena ketika turun minum, kalau posisinya kalah 2-0 mungkin lebih berat untuk Persib Bandung. Tapi karena ada gol ini, menambah semangat dari Persib Bandung juga. Dan tim talknya selama di jeda babak pertama juga udah kebayang lah ya seperti apa. Di press conference pun Mark Klok bilang bagaimana Bojan itu marah-marah dan mengingatkan kembali kalau memang pengen juara ya buktikan kita itu sanggup. Dan memang di babak kedua Bojan Hodak melakukan pergantian yang sebenarnya bisa dibilang agak-agak gambling juga gitu ya. Langsung memasukkan Layvin Kurzawa menggantikan Robby Darwish. Kalau Robby Darwish digantinya sih udah kita duga lah, memang Robby Darwish dipasang itu untuk menggugurkan kewajiban slot U23 gitu ya. Nah, tapi agak mengagetkan sebenarnya ketika digantinya sama Kurzawa, karena selama ini yang kita tahu Kurzawa itu dimainkan di 5 menit terakhir. Itu sebenarnya membuktikan bahwa dari level kebugaran Kurzawa belum bisa main lama nih. Nah, cuma kita nggak bisa main lamanya itu berapa menit gitu. Nah, dan Bojan gambling dengan memainkan dari awal babak kedua gitu ya. Artinya Kurzawa akan main 45 menit. Kenapa dibilang gambling? Kalau secara kualitas individu gitu ya, Kurzawa mah nggak bisa dilakukan lagi, pemain kelas dunia gitu. Tapi memang kalau level fitnessnya nggak bagus gitu ya, di tengah-tengah babak kedua dia tenaganya habis, malah bisa jadi makanan empuknya Mbarga atau Sidibe, karena sebagai back sayap dia pasti akan berhadapan dengan dua pemain cepat ini gitu kan. Untungnya yang terjadi adalah sebaliknya, masuknya Kurzawa benar-benar merubah arah permainannya dari Persib Bandung. Merubahnya nggak cuma sebatas dari crossingnya dia bagus gitu, nggak cuma sebatas itu gitu ya, tapi memang bagaimana dengan masuknya Kurzawa, Putrosnya pindah ke sebelah kanan, itu benar-benar menghidupkan 3 channelnya Persib nih, dari kiri, dari kanan, termasuk dari tengah. Dan itu juga memang ditambah bagaimana ya, mungkin karena tim talk tadi gitu ya, para pemain Persib lebih terlecut lagi, sehingga pada saat melakukan serangan pemain Persib mulai aktif nih mengisi celah-celah yang ada di pertahanannya Bayangkara FC. Itu terlihat dari ilustrasi ini bagaimana ada nih Tom Haye berdiri di antar lininya Bayangkara FC, sehingga Matrikarinya bisa memberikan progresif umpan, dan itu bisa menjadi awal mula terciptanya peluang untuk Persib Bandung gitu. Mungkin teman-teman banyak yang bilang kenapa sih Mark Klok kalau ngumpan ke belakang lagi, yaitu Mark Klok mungkin ngelihat di babak pertama ya, Mark Klok ngelihat di depannya itu para pemainnya di marking dan tidak melakukan pergerakan. Kalau bola dengan spekulatif dikirim ke depan, mungkin mudah direbut oleh Bayangkara dan Bayangkaranya segera melakukan transisi menyerang gitu. Makanya Mark Kloknya sirkulasikan lagi gitu. Nah, di babak kedua para pemain lain yang tidak memegang bola itu lebih aktif tuh mengisi posisi-posisi yang memang enak untuk dilakukan progresif pass gitu ya. Terbukti progresif umpan seperti ini tuh benar-benar bisa membuka celah pertahanan lawan gitu ya, sehingga bisa dilakukan umpan berikutnya untuk menciptakan peluang. Nah, tadi dengan masuknya Kurzawa, serangan Persib jauh lebih hidup dari sisi sayap maupun dari sisi tengah. Di sisi kanan gitu ya, kombinasi Berginho dan Frans Putros itu benar-benar jadi opsi serangan dari sisi sebelah kanan. Yang kalau di babak pertama diisi Robby Darwish gitu ya, atau Kakang Rudianto biasanya gitu ya. Yang kita tahu secara overlap itu
mereka masih takut-takut gitu. Kalau Franz Putters itu udah fasih bagaimana caranya dia overlap. Dia tahu Berginho itu mau ngasih bola ke yang kayak gimana gitu ya. Dan dia lari ke situ. Itu di sisi kanan. Di sisi kirinya kombinasi Beckham dan Layvin Kurzawa juga bagus gitu ya dalam hal positioning. Beckham banyak menyerang di sisi half space-nya, Kurzawa banyak menyerang di sisi kelebarannya. Hal itu yang di video preview itu kita bilang menciptakan dilema bagi back sayapnya. Karena kita tahu ya, Mbarga dan CDB itu fokus nyerang aja. Memang dalam bertahan mereka nggak banyak bantu. Pada akhirnya ketika Kurzawa dan Beckhamnya melakukan positioning yang sangat bagus gitu ya, mengisi yang satu mengisi kelebaran, yang satu mengisi half space agak ke tengah gitu ya. Putu gedenya jadi bingung kalau dia jaga Kurzawa, Beckhamnya kosong. Kalau dia jaga Beckham, Kurzawanya kosong. Dan itu benar-benar dimainkan oleh Beckham dan Kurzawa gitu ya. Kombinasi umpannya juga sangat bagus sehingga beberapa kali Kurzawa dapat peluang untuk bisa melakukan crossing gitu. Dan itu jadi awal mula terciptanya gol penyama kedudukannya Berginho gitu ya. Bagaimana positioning Beckham di half space membuat Kurzawanya bebas tuh di sisi kelebaran. Kurzawa lalu mengirimkan umpan dengan crossing yang luar biasa gitu ya, kelas dunia, yang berhasil disambut oleh Berginho. Tapi proses golnya ini juga harus kita lihat bagaimana kecerdikan Andrew Yung gitu ya dalam menarik back Sadiki gitu ya, pasti kan melakukan main terhadap Andrew Yung gitu ya. Dia berlari ke sisi near post gitu ya. Dan akhirnya far postnya diisi oleh Berginho yang dijaga oleh Frankie Misa, oleh fullback yang secara duel udara secara postur kalah nih dari Berginho. Jadi udah crossingnya enaken gitu ya dari Kurzawa, Berginho pun menghadapi lawan duel yang tidak seimbang, dia unggul gitu ya. Dan akhirnya Berginho berhasil melakukan sundulan yang membobol gawang dari Akil Safik gitu ya. Dan gol ketiga dari Persib juga terjadi dari sisi sebelah kiri, bagaimana dimana lagi-lagi Beckham ya yang di babak kedua itu banyak beroperasi di sisi half space, mendapatkan bola dan dia mencoba untuk melakukan tendangan dari ujung kotak penalti gitu ya, membentur bek lawan, tapi bolanya parabolik masuk ke gawangnya Bayangkara gitu ya. Skor berubah jadi 3-2 untuk Persib Bandung gitu. Dan itu tadi ya, dari sisi penyerangan, sisi kanannya hidup oleh Berginho dan Franz Putters, sisi kirinya hidup oleh Beckham dan Kurzawa gitu ya. Dan di tengahnya pun bagaimana rotasi posisi antara Tom Hai, Adam Alis, Andrew Yung gitu ya. Bahkan sesekali Berginho gitu ya terus bergerak, terus mengacaukan struktur pertahanannya Bayangkara sehingga ada celah-celah di pertahanannya Bayangkara gitu ya, yang itu selalu diisi oleh para pemain Persib. Terlihat juga ini di satu peluang ini bagaimana Berginho masuk ke sisi zona 14, zona di tengah kotak penalti gitu ya, sedikit di luar kotak penalti itu, dan dia bisa tanpa penjagaan gitu di situ. Bola berhasil diberikan kepada Berginho di situ. Sayang tendangannya memang berhasil diblok gitu ya, tapi itu kelihatan bagaimana di babak kedua itu sangat berbeda. Persib sangat berbeda dengan Persib di babak pertama. Bagaimana para pemainnya itu lebih inisiatif, lebih melihat celah-celah gitu ya, benar-benar melakukan apa yang seharusnya dilakukan, seperti yang kita bahas di video preview gitu ya. Pada saat menyerang, Persib itu harus cepat dalam melakukan progressive pass. Untuk bisa cepat dalam melakukan progressive pass, ya si pemain yang tidak memegang bolanya itu harus terus bergerak, terus melihat celah-celah yang ada di pertahanan Bayangkara, dan itu bisa diisi gitu ya untuk bisa menerima umpan. Dan itu benar-benar di babak kedua itu bagaimana Persib mendominasi gitu ya secara permainan. Bayangkaranya sendiri jadinya lebih sporadis, begitu dapat bola lempar aja ke depan berharap Dumbia atau CDB atau Barganya bisa mengambil bola. Dan di sini peran lini pertahanan Persib jauh lebih baik juga, meningkat juga ketimbang di babak pertama. Kalau di babak pertama kelihatan gitu ya, kayak terlalu takut gitu ya. Ketika CDB megang bola tuh langsung kayak tegang gitu ya. Ya mungkin juga terbantu karena ya itu tadi ya, karena di kanannya adalah Robby Darwish gitu ya. Jadi merekanya terpecah konsentrasinya gitu ya. Takutnya jadi area yang di covernya jadi serasa lebih banyak gitu ya. Nah, karena ketika di babak kedua dengan komposisi pemain yang lebih stabil juga gitu ya, para pemain bisa lebih tenang sehingga ketika bola dilakukan direct ball ke belakang itu sebagian besar berhasil dihalau untuk diamankan kembali dan possessionnya kembali ke Persib Bandung. Sampai akhirnya di menit 89 Adam Alis menciptakan gol keempat sekaligus yang kill the game sebenarnya gitu ya. Walaupun di injury time Bayangkara sempat menciptakan 2 gol yang dua-duanya offside gitu ya. Kita lihat juga dari tayangan ulang memang offside gitu. Jadi benar-benar bagaimana perubahan yang terjadi nih di antara babak pertama dan babak kedua itu sangat berbeda. Persib seolah-olah menjadi tim yang berbeda gitu ya. Nah, ini juga yang
harus menjadi PR-nya Bojan yang kalau saya lihat sih bagaimana dia bukan memaksimalkan ya. Bagaimana dia menggunakan kuota U23-nya gitu ya. Sisa 4 pertandingan, ada yang paling berat adalah ketika melawan Persija gitu ya. Itu harus benar-benar diramu nih bagaimana slot U23-nya. Mungkin pada saat melawan PSIM bisa nih U23-nya dikasih lagi ke Fitra Maulana gitu ya. Sisa outfieldnya bisa diisi pemain yang non U23 gitu. Tapi ketika melawan Persija nanti harus benar-benar diperkirakan kira-kira yang cocok mengisi slot itu siapa. Kalau setelah melihat posisi yang seperti ini gitu ya, mungkin amannya adalah menyerahkan lagi kepada Kakang Rudianto untuk posisi U23-nya di bek kanan gitu ya. Dengan resiko ya seolah-olah di 45 menit pertama memang Persib tidak akan bisa tampil semaksimal mungkin gitu ya, karena ya ada kendala-kendala tersebut gitu ya. Dan di babak kedua Persib bisa tancap gas lagi, dan sisi positifnya lagi adalah bagaimana Persib mendapatkan senjata baru nih dari dalam diri Layvin Kurzawa gitu ya. Bagaimana kualitas umpannya nggak cuma crossingnya benar-benar yang berkualitas tinggi lah gitu ya. Termasuk juga bagaimana dia dalam melakukan progresif pass gitu ya. Di beberapa momen juga kelihatan bagaimana Layvin Kurzawa itu bisa memindahkan bola dengan cepat dengan umpannya gitu ya. Berhasil melihat posisi pemain Persib yang kosong gitu. Nah itu benar-benar jadi tambahan pemain yang luar biasa nih untuk menghadapi sisa 4 pertandingan. 4 pertandingan ke depan Persib akan menghadapi PSIM di home hari Senin nanti gitu ya. Lalu selanjutnya tandang ke Persija, tandang ke PSM, dan juga terakhir home melawan Persijap Jepara. Saingan utamanya Borneo, berikutnya akan home melawan Persita, lalu away ke Persijap Jepara gitu ya, atau Bali dulu saya lupa ya Pak, ada away ke Persijap, away ke Bali, dan terakhir home melawan Malut United gitu ya. Persib punya jadwal yang berat karena masih harus away ke Persija dan juga ke PSM, tapi jangan lupa Borneo juga punya away yang berat ke Bali United yang sekarang lagi meningkat nih performanya gitu ya. Belum juga harus ke Persijap yang secara performa Persijap itu oke loh, walaupun kemarin dia kalah lawan Bali ya. Tapi secara XG dia lebih tinggi nilainya. Jadi secara permainan Persijap itu lagi on fire juga gitu ya. Belum di pertandingan terakhir juga melawan Malut, walaupun itu home di Borneo gitu ya. Tapi ya Malut tetaplah Malut, tim yang berbahaya. Jadi semakin seru nih persaingan menuju gelar juaranya Liga 1. Kita tunggu nih teman-teman. Di satu sisi Persib berhasil mengatasi ujian beratnya nih ya, ketika banyak diragukan karena seri lawan Dewa, seri lawan Arema, banyak yang meragukan gitu ya, Persib akan kehilangan poin lagi lawan Bayangkara. Bahkan secara simulasi pada preview pun persentase kemenangannya lebih banyak Bayangkara. Alhamdulillahnya simulasi atau prediksi tersebut tidak sesuai harapan gitu ya, karena Persibnya berhasil memenangkan pertandingan melawan Bayangkara, dan menangnya itu sebuah statement juga gitu ya. Persib yang seolah-olah ketika ketinggalan 2-0 tuh udah bobotoh tuh udah langsung buyar aja peluang juaranya gitu ya. Tapi dengan kualitas mental yang luar biasa dari para pemain, Persib lagi-lagi berhasil mengejar ketinggalan, bahkan membalikan kedudukan dan menang melawan Bayangkara FC gitu ya. Jadi kita tunggu nih ke depannya seperti apa. Mudah-mudahan Bojan bisa meramu lagi. Utamanya sih yang saya khawatirkan sih sebenarnya kuota U23-nya gitu ya. Ketika Persija bisa nyaman dengan Doni Tripamungkasnya gitu ya untuk U23, dan Raihan Hanan juga, Borneo juga bisa nyaman dengan Rivaldo Pahannya gitu ya. Persib masih belum ketemu nih formnya seperti apa untuk kuota U23-nya, yang bukan cuman berpengaruh ke satu posisi itu gitu ya. Secara permainan pun bisa berpengaruh ya, kelihatan di pertandingan kali ini gitu ya. Ketika bek kanannya diisi Robi Darwis, secara attackingnya juga nggak bisa maksimal, secara defensifnya juga nggak bisa maksimal. Itu pengaruhnya sangat besar gitu ya. Itu aja. Jadi gimana menurut teman-teman komennya untuk pertandingan kali ini? Silahkan drop di kolom komentar. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa di subscribe agar channel ini semakin berkembang. Oke, itu aja untuk video kali ini. Terima kasih.